Oke. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, di pertemuan 9 nanti kita akan membahas sifat-sifat dari estimator titik ya, atau penduga titik. Sehingga kita tahu seperti apa sih estimator atau penduga yang ideal gitu ya. Ini baru part 1 karena baru 2 sifat ya yang akan kita lihat. Oke. Nah, ini sifat yang pertama, unbiased ya. Ini dibacanya bukan unbiased ya. Nanti bacanya unbiased, bukan. Bacanya unbiased. Ini bahasa Inggris ya, unbiased. Bahasa Indonesianya tak bias. Jadi ada sifat ketakbiasan atau unbiasedness. Nah, itu sifat yang pertama. Sekarang kita mau lihat dulu ya definisinya. Suatu estimator atau penduga, yaitu theta topi, ya. Kalau ada topinya ini pasti ini penduga atau estimator. Jadi suatu estimator titik untuk theta disebut sebagai estimator yang tak bias atau unbiased untuk theta jika memenuhi ini, ya, memenuhi ini, yaitu ekspektasi dari theta topi sama dengan theta. Atau dengan kata lain, nilai harapan dari estimator harus sama dengan parameter. Itu, ya. Kalimat yang lain seperti itu. Ya, jadi kalau nanti keluar soal di kompre, ada soal misalkan di bawah ini merupakan definisi dari estimator yang unbiased adalah, maka jawabannya adalah nilai harapan dari estimator sama dengan parameter, gitu ya, atau ekspektasi dari theta topi sama dengan theta. Nah, itu ya, itu definisi dari sifat unbiased. Ya. Apa terjemahannya dalam real praktek? Jadi kita punya random sample ya, sebanyak n kecil misalkan. Nah, dari random sample itu kita hitung penduga ya. Kalau contohnya di pertemuan yang lalu, misalkan kita punya ilustrasi seperti ini ya, ini n besar, ini n kecil. Nah, ini sampel diambil secara acak ya. Misalkan dengan SRS gitu. Nah, ini populasinya, kemudian ini sampelnya. Nah, ini adalah random variable berukuran n besar gitu ya. Atau random variable yang berada pada populasi. Seperti ini. Nah, ini random variable berukuran n kecil ya, karena dia adalah observable random variable ya, atau random variable yang diamati. Ya, yaitu di n kecil ini ya, sejumlah sampel. Misalkan yang diamati dalam populasi adalah jenis kelamin ya, atau status miskin tidak miskin dari seseorang atau individu ya. Jadi individu diambil sampel berukuran n kecil lalu ditanya masing-masing, kamu miskin atau tidak gitu. Kamu miskin atau tidak misalkan gitu ya. Kamu miskin atau tidak, ditanya satu-satu. Maka individu pertama ini akan memberikan jawaban miskin atau tidak miskin gitu ya. Individu kedua pun begitu. Dia bisa memiliki 2 pilihan jawaban, miskin, tidak miskin, dan seterusnya. Maka kita bisa tulis respon dari setiap individu, yaitu XI ini berdistribusi Bernoulli. Ya. Karena dia hanya bisa menjawab miskin atau tidak miskin. Outcome-nya hanya ada 2. Ya. Ya, seperti ini. Ini, ya. Nah, di pertemuan sebelumnya mungkin juga sudah kalian kerjakan ya untuk kasus Bernoulli. P topi ini adalah X bar. Ini ya, P topi dengan metode Moment maupun MLE, P topi ini adalah X bar. Ya, ini parameternya P, ini estimatornya, yaitu P topi.
Nanti kalau kalian mau buktikan bisa ya pakai MLE atau pakai momen, nanti silakan dicek benar nggak P topinya adalah X bar gitu ya. Nah, di sini kan berarti nampak bahwa kita menduga parameter yaitu P topi ini ya penduganya dengan nilai rata-rata. Nah, berarti ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan, maka di sini sigma, saya tulis pakai huruf kecil ya, sigma XI, I-nya 1 sampai N kecil, dibagi dengan N kecil. Ya, ini. Nilai dari sampel dijumlahkan, dibagi dengan jumlah sampel. Nah, inilah P topi. Ya. Atau inilah nilai dugaan untuk P. Dugaan kita atau estimator ini dikatakan unbiased jika ekspektasi atau nilai harapan dari P topi ini sama dengan P. Gitu. Ya. Nah, tadi ini sampelnya kan diambil SRS ya, random sampel atau acak. Ingat kalau random sampel atau acak, pasti X1, X2, sampai Xn ini IID. Identik dan independen. Nah, itulah kenapa kita harus mengambil sampel secara acak. Ya. Sekarang kita coba cek. Ekspektasi dari P topi apakah sama dengan P? Maka di sini ekspektasi dari X bar ya. Saya substitusi langsung. Ini. Maka ini sama dengan ekspektasi dari sigma XI per N. Kita substitusi di sini. Nah, ingat rumus ekspektasi ya. Konstanta yaitu 1/n ini bisa keluar. Sehingga ini menjadi 1/n dikali ekspektasi sigma XI. Atau di sini saya tulis saja X1 plus gitu ya. Dan seterusnya sampai plus Xn. Nah, karena tadi identik dan independen, maka ekspektasi X1 dengan ekspektasi X2 itu sama ya. Sama semua ini. Maka ini saya taruh mana ya? Sini deh. Taruh atas sini ya. Karena nggak muat. Maka ini hasilnya adalah 1/n dikali N kali ekspektasi X. Nah, seperti ini. Ya. Karena tadi ini identik. Ya. EX1 sama dengan EX2, sama dengan EX3, sama dengan EXN, sama dengan EX. Gitu, ya. Nah, maka ini hasilnya adalah, ini bisa dicoret ya, N-nya. Seperti ini. Maka hasilnya adalah EX. EX. Wah, sekarang kita cek ya. X tadi berdistribusi Bernoulli. 1, P. Berapa ekspektasi dari Bernoulli? Ada yang bisa jawab? EX dari Bernoulli? Izin Bu, P Bu. P, betul. Yes, that's right, Ragil. Ini sama dengan P. Ya. Nah, berarti kita bisa membuktikan tadi ya bahwa ekspektasi dari P topi ini sama dengan P. Gitu, ya. Nah, artinya apa? Artinya di sini ya saya tulis ya kesimpulannya. Artinya P topi adalah estimator yang tak bias ya. Ini saya singkat aja ya nulisnya ya. Estimator tak bias ya. Tak bias bagi P. Gitu. Tak bias bagi P. Jadi kesimpulannya gitu ya. Nah, ini bisa diaplikasikan pada kasus yang lain. Ya, misalkan yang di contoh 1 nih. Random sampel diambil dari populasi berdistribusi Poisson dengan parameternya theta.
PDF-nya seperti ini. Ya. Nah, dengan menggunakan momen maupun MLE, kita bisa cari theta topi. Ya. Theta topi di pertemuan kemarin sudah ya, di latihan soalnya ada yang Poisson. Mungkin kalian juga sudah mengerjakan. Theta topinya adalah X bar. Ya. X bar atau sigma XI per N sama aja ya. Seperti ini. Nah, kita cek apakah ekspektasi dari theta topi sama dengan theta. Ternyata sama, ya. Dengan kata lain, theta topi adalah estimator yang unbiased atau tak bias bagi theta. Gitu, ya. So simple, ya, sangat sederhana mencari pembuktian untuk sifat unbiased. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ingat ya, saya garis bawahi agar bisa diselesaikan seperti ini, ya. Ini EX1 ditambah EX2 ini kan sama dengan EX ditambah EX sampai sebanyak N. Ya, maka di sini N dikali EX. Gitu, ya. Nah, EX dari Poisson adalah theta, ya, maka di sini N theta. Sehingga bisa dicoret, ini sama dengan theta. Nah, ini hanya berlaku ketika random sampel. Gitu, ya. Tadi, ya, ketika kita mengambil sampelnya random, sehingga observable random variable atau variabel yang diamati dalam sampel ini saling bebas dan identik, ya, sehingga kita bisa tulis seperti ini. N dikali EX, ya. Gitu. Itulah urgensinya kita mengambil sampel secara acak. Itu kenapa kalian di metode penarikan sampel atau MPC belajar berbagai macam teknik ya untuk mengambil random sampel atau mengambil sampel acak. Karena itu sangat penting ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Belum? Kalau belum ada, nah ini ada dua ya soal latihan. Yang pertama, random sampel diambil dari populasi berdistribusi normal dengan rata-rata mu variansnya sigma kuadrat. Nah, kalian diminta mengecek apakah mu topi dan sigma topi kuadrat merupakan estimator yang unbiased. Nah, berarti harus cari dulu mu topi ya, lalu sigma topi kuadrat. Bu, kemarin di pertemuan 8 sudah dicari. Ya udah, berarti tinggal ngecek ya. Apakah ekspektasi dari mu topi sama dengan mu dan apakah ekspektasi dari sigma topi kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Gitu, ya. Kemudian yang nomor 2, ini random sampel diambil dari populasi berdistribusi uniform. Nah, kemudian di sini dengan menggunakan metode momen, nah berarti ini disuruhnya pakai momen ya. Karena kalau uniform dia menggunakan MLE tidak bisa dengan turunan ya. Kalau uniform itu mencari MLE-nya dengan order statistik. Nah, di mana kalian order statistik kan tidak diajarkan ya. Maka di sini disarankannya dengan metode momen. Dengan metode momen tentukan estimator untuk theta dan selidiki apakah estimator tersebut unbiased. Berarti kalian hitung ekspektasi dari theta topi harus sama dengan theta ya, agar bisa dikatakan unbiased. Oke ya. 2 soal latihan untuk sifat unbiased. Oke, nah. Ini masih lanjutan dari sifat unbiased ya. Kalau tadi yang kita buktikan di awal, ini semua kan unbiased gitu ya. Ini juga ya, ini tadi hasilnya adalah tak bias atau unbiased. Pertanyaan berikutnya mungkin muncul, Bu, gimana kalau ternyata bias? Gitu, ya. Ternyata ekspektasi theta topi tidak sama dengan theta. Nah, berarti ada bias di situ, ya. Ada bias. Nah, kita bisa hitung.
besarnya bias dengan rumus ini. Bias theta topi sama dengan ekspektasi dari theta topi min theta. Ini rumus bias. Ya. Jadi nilai harapan dari theta topi dikurangi theta. Ini rumus bias. Ya. Nah, di sini ada contoh. Contohnya juga populasi diambil, sampel diambil dari populasi berdistribusi normal ya. Parameternya mu dan sigma kuadrat. Ini sebenarnya terkait dengan yang soal nomor 1. Soal nomor 1 yang tadi ini, kalau kalian cari ekspektasi dari sigma topi kuadrat, nanti hasilnya tidak akan sama dengan sigma kuadrat. Atau dengan kata lain, sigma topi kuadrat ini estimator yang bias. Ini juga sudah sempat saya singgung ya di pertemuan kemarin pada saat kalian dapat soal yang normal distribution ya, kalian dapat sigma kuadrat topinya adalah sigma xi min x bar per n, itu adalah penduga yang bias. Nah, pada saat itu saya bilang, nanti akan dibahas lebih lanjut ya di pertemuan minggu depan. Di sini kita akan lanjut bahas ya. Kemarin kan dapatnya ini ya. Dengan metode MLE maupun momen sama aja. Dapatnya 1/n sigma xi min x bar kuadrat. Jadi ini pembaginya n. Pembaginya bukan n-1, tapi pembaginya adalah n. Nah, ini adalah penduga yang bias. Kita cek ya. Ekspektasi dari theta topi kuadrat. Berarti kita masukkan di sini ya. Ekspektasi dari theta topi kuadrat. Sigma maksud saya, sigma topi kuadrat. Nah, ini tadi rumusnya adalah ekspektasi dari sigma xi min x bar ya. Xi min x bar kuadrat per n ya. Ini kalau ada pertanyaan bisa langsung nanya ya. Jadi kalian bisa langsung izin Bu gitu. Boleh, silakan. Nah, ini. Kalian masih ingat rumus saya berikan garis batas dulu ya. Rumus S kuadrat. Yaitu sigma xi min x bar kuadrat per n-1. Nah, seperti ini ya. Maka yang ini bisa saya tulis, ini adalah ekspektasi sigma xi min x bar kuadrat. Nah, ini adalah n-1 dikali s kuadrat. Ini n-1 dikali s kuadrat. Per n. Gitu, ya. Lalu saya kalikan dengan sigma kuadrat per sigma kuadrat. Boleh ya? Ini tips nih ya. Tips. Oke. Nah, sigma kuadrat per sigma kuadrat. Sigma kuadrat itu adalah konstanta ya. Jadi saya bisa keluarkan ini sigma kuadrat, n-nya juga. Nah, ini ya dikali ekspektasi n-1 dikali s kuadrat per sigma kuadrat. Ya, oke. Nah, ingat kembali ya, kalau kita punya statistik katakanlah V sama dengan n-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat, ya, ini sudah dibahas ya di sebelum UTS. Ini
akan memiliki distribusi sampling chi-square dengan derajat bebasnya N-1. Oke, ya. Nah, chi-square N-1, ingat nilai harapan dari chi-square. Nilai harapan dari chi-square adalah degrees of freedom-nya. Ya. Berarti di sini ekspektasinya adalah N-1. Lalu varians dari chi-square V ini adalah 2 kali degrees of freedom. Berarti 2 kali N-1. Nah ini mengingat kembali yang materi sampling distribution ya, pertemuan sebelum UTS. Ini berarti kan ekspektasi dari V. Ekspektasi dari V adalah N-1, maka di sini adalah sigma kuadrat per N dikali N-1. Gitu ya. Jadi ini adalah hasil dari ekspektasi sigma topi kuadrat. Oke. Tadi kita sudah buktikan dari sini ya. Dengan menggunakan statistik V, kita cari distribusi samplingnya chi-square N-1, di mana kalau chi-square itu nilai harapannya adalah degrees of freedom-nya, dan variansnya adalah 2 kali degrees of freedom. Nilai harapannya dipakai di sini. Ya, ini ekspektasi dari V. Nah, maka kita substitusi ini N-1 di sini. Sehingga hasilnya ini. Ya, ini. Lalu kita hitung berapa besarnya bias. Maka kita tulis di sini, bias sigma topi kuadrat sama dengan ekspektasi dari sigma topi kuadrat dikurangi sigma kuadrat. Karena tadi rumusnya adalah ekspektasi dari theta topi dikurangi theta. Gitu, ya, maka di sini penduganya dan di sini parameternya. Nah, kita tinggal substitusi. Sigma kuadrat per N dikali N-1 dikurangi sigma kuadrat. Berarti ini sigma kuadrat per N dikali N, dia sigma kuadrat, ya, sigma kuadrat, min sigma kuadrat per N, min sigma kuadrat. Oh, berarti hasilnya min sigma kuadrat per N. Gitu, ya. Inilah besarnya bias. Dan ternyata di sini bertanda negatif, ya. Tanda negatif ini artinya apa? Artinya nilai penduga ini selalu lebih rendah, ya. Nilai penduga selalu lebih rendah atau lebih kecil daripada nilai parameter. Nah, atau dengan kata lain, sigma topi kuadrat ini selalu underestimate, ya. Underestimate terhadap sigma kuadrat. Gitu, ya. Karena nilainya selalu lebih kecil dibanding sigma kuadrat, ya. Dia disebut underestimate. Oke. Oke, sampai di sini kira-kira dapat dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Aman ya, masih aman. Oke, next. Next. Nah, karena ada ukuran bias ini ya, maka dalam menghitung apakah suatu estimator itu sesuai atau dekat dengan parameter, kita menggunakan ukuran MSE atau mean square error atau kuadrat tengah galat bahasa Indonesianya. Kuadrat tengah galat. Error itu kalau di bahasa Indonesia kan ya ini galat. Mungkin kalian sudah pernah ketemu dengan istilah MSE ini ya di Anarek ya, di metode regresi ya. Kuadrat tengah galat atau MSE ini terdiri dari 2 komponen, yaitu varians dan bias. Varians ini mengukur variabilitas atau presisi, sedangkan bias mengukur keakuratan dari estimator.
Saya mau ilustrasikan sekarang agar kalian tahu mana variance dan mana bias. Ya, karena mahasiswa harus tahu nih perbedaan antara variance dan bias. Saya gambar dulu ya. Kalian sudah pernah lihat papan target ini ya? Papan target panahan. Biasanya kalau papan target kan begini ya. Nah, ada lingkaran-lingkarannya begini. Nah, gini. Kalau kita memanah atau kita meluncurkan anak panah, misalkan kita mencoba 5 kali, gitu ya, percobaan meluncurkan anak panah 5 kali. Kemudian jatuhnya di sini, di sini, dan di sini. Ini berarti variansnya kecil, biasanya kecil. Nah, berarti dari 5 sampel atau 5 percobaan tadi kita itu berarti bisa menghasilkan penduga yang baik ya, atau penduga yang sesuai ya, akurat dan presisi. Gitu, ya, biasnya kecil, variasinya kecil. Nah, kemudian bisa jadi juga kita melakukan percobaan 5 kali di sini hasilnya. Nah, di sini ya. Ngumpul di sini. Ini berarti variansnya kecil tapi biasnya besar. Nah, gitu ya. Variansnya kecil kenapa? Karena antar hasil ini berdekatan ya. Sampel 5 sampel tadi berdekatan nilainya. Variansnya kecil, tapi kalau ini dirata-ratakan kan jauh ya dia dari parameter gitu. Ya, maka ini biasanya besar ya, tidak akurat. Ya, tidak akurat. Nah, kemudian mungkin ada kejadian yang lain, contohnya seperti ini. Di sini deh. Nah, begini. Ya. Nah, ada kalanya kita, mungkin ini yang baru awal-awal mencoba memanah ya. Ini berarti variansnya besar, biasnya juga besar. Gitu, ya. Ini paling jelek ini. Udah variansnya besar, biasnya juga besar, jauh dari sana, ya. Nah, ini kalau baru awal-awal belajar memanah. Kalau sudah seminggu belajar memanah, nah, bisa jadi begini. Kayak gini. Nah, gitu. Ya, di sini. Artinya apa? Variansnya besar, tapi biasnya sudah lebih kecil. Biasnya kecil, tapi variansnya besar. Gitu, ya. Nah, itu berbagai kombinasi ya, atau tipe-tipe penduga. Ada yang varians kecil, bias kecil, berarti ini yang paling bagus ya, ini yang warna biru tua. Ada yang variansnya kecil, biasnya besar, ini yang warna merah-merah ini. Ini berarti kurang bagus ya, karena biasnya besar. Lalu ada yang warna hijau tadi, variansnya besar, biasanya besar, ini yang paling jelek. Kemudian ada yang biasanya kecil tapi variansnya besar, yang tadi yang berwarna biru muda. Gitu ya. Jadi macam-macam penduga atau estimator itu. Yang paling ideal adalah yang tadi yang warna biru tua ya. Variansnya kecil, biasanya kecil. Itu yang paling bagus. Ya. Oke, nah sekarang kita sudah tahu tadi ilustrasinya ya, kaitan antara varians dan bias. Gampang mengingatnya ya, kalian cukup ingat papan target ini. Pokoknya kalau mengumpul di sini, oh berarti biasnya besar, tapi variasinya kecil. Gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Ya, kalau tadi kita sudah tahu ilustrasinya, pengertiannya apa ya, perbedaan antara
bias dan varians. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Rumus untuk MSE, ya, MSE untuk theta topi, rumusnya seperti ini. MSE theta topi sama dengan ekspektasi dari theta topi min theta kuadrat. Nah, ini bisa dipecah, ya. Ini bisa dibuat ke dalam rumus yang lebih applicable, lebih mudah digunakan, yaitu seperti ini. MSE theta topi sama dengan varian theta topi ditambah bias theta topi kuadrat. Oke. Nah, coba perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Di sini, MSE dari penduga, ini adalah penjumlahan dari varians dan bias kuadrat. Ya, jelas sekali di sini, dengan menggunakan varian saja tidak cukup ya untuk melihat apakah suatu penduga kita baik atau tidak. Ingat ya, jadi tidak cukup hanya dengan ukuran varians. Melainkan butuh bias ya. Nilai bias dikuadratkan, ditambahkan dengan nilai variansnya, maka inilah MSE untuk mengukur seberapa baik penduga yang kita miliki. Gitu, ya. Nah, kalau penduga kita tadi unbiased, ya, tak bias, maka nilai biasnya 0. Kalau nilai biasnya 0, maka nilai MSE akan sama dengan varians. Ini ya. MSE dari theta topi akan sama dengan varians theta topi. Itu ya. Itulah kenapa mungkin di metode statistik ya, di MathStat kalian jarang menghitung MSE ya. Jadi seringnya yang diminta menghitung adalah theta topi dan variansnya ya, atau katakanlah contohnya misalkan X bar dan varian X bar gitu. Ya, tapi jarang diminta menghitung MSE dari X bar. Karena nanti bisa dibuktikan di sini ya. Ketika sampel diambil dari populasi berdistribusi normal, mu topi sama dengan X bar ini adalah penduga yang unbiased. Unbiased. Nah, karena unbiased itulah maka nilai biasnya 0. Ya, nilai biasnya 0. Maka variansnya sama dengan MSE-nya. Gitu. Ya. Ini. Kalau di ANAREG, ya, metode regresi, kalian akan sering ketemu dengan ukuran MSE. Mean square error. Ada mean square regression, ada mean square error, ada mean square total. Gitu. Ya, jadi untuk menghitung efek ya dari residual, nah maka pakai MSE-nya ya, nilai MSE-nya. Residualnya atau errornya, karena di sana mengandung variance dan bias. Gitu. Ya, maka pakainya MSE. Gitu. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan tentang bias ya, menghitung bias dan MSE? Ada. Nanti kalau misalkan keluar di kompre ya, diketahui theta topi misalkan adalah penduga yang bias. Maka ukuran kesesuaian dan keakuratan dari penduga adalah sebagai berikut. Nah, yang A misalkan varians theta topi, lalu yang B bias theta topi, lalu yang C MSE theta topi. Misalkan yang D koefisien variasi dari theta topi. Berarti jawabnya yang mana? Jawabnya MSE theta topi. MSE theta topi. Kalau pertanyaannya, apakah ukuran yang digunakan untuk melihat keakuratan dari estimator atau penduga? Maka yang dijawab adalah bias. Ya. Tapi kalau ditanya keakuratan dan presisi atau kesesuaian, maka MSE. Tapi kalau hanya ditanya presisi atau kesesuaian, maka varians.
Ya, tapi kalau presisi atau kesesuaian dan kedekatan atau keakuratan, maka MSE. Gitu, ya. Jadi harus bisa dipahami dengan baik ya. Bedanya antara MSE, kemudian variance dan bias. Ya. Oke. Ini contoh berikutnya ya, menghitung MSE. Menghitung mean square error. Misalkan random sample diambil dari populasi yang berdistribusi normal dengan parameternya mu dan variansnya sigma kuadrat. Ini dengan metode MLE atau moment, kita bisa peroleh mu topi sama dengan X bar, dan sigma topi kuadrat sama dengan sigma XI min X bar kuadrat per N. Kita bisa hitung MSE dari mu topi. Ya. MSE dari mu topi. Nah, saya ganti warna pen dulu ya. Mungkin blue deh. MSE dari mu topi, berarti kita hitung varians dari mu topi ditambah bias mu topi dikuadratkan. Ini berarti varians dari mu topi ya, ditambah bias mu topi. Bias mu topi. Jangan lupa yang dikuadratkan adalah biasnya ya. Nah, gini. Nah, gitu. Oke. Varians mu topi, berarti di sini varians X bar. Wah, ini seru nih. Tadi kita sudah hitung ekspektasi X bar, nah sekarang varians X bar. Ditambah bias mu topi. Mu topi adalah penduga yang unbiased. Ya. Bagi mu, maka ini biasnya 0. Nanti kalian bisa cek, benar nggak? Ini ya, nanti kalian akan tahu dari sini ketika kalian sudah mengerjakan nomor 1. Mu topi adalah penduga yang unbiased. Ya. Maka biasnya sama dengan 0. Oke? Berarti kita cukup selesaikan yang ini. Varians dari X bar, berarti ini varians dari sigma XI per N. Seperti ini ya. Konstanta bisa dikeluarkan, berarti ini 1 per N kuadrat. Var, saya nulis var-nya kok jelek banget ya. Dihapus dulu. Eraser. Saya hapus dulu nih, biar tulisannya lebih rapi. Nah, ini dikali var sigma XI. Nah, seperti ini. Karena sampel acak ya, maka kita bisa tulis 1 per N kuadrat dikali N dikali var X. Nah, tadi X-nya adalah normal ya. Normal distribution. Berarti var X adalah sigma kuadrat. Maka ini bisa dicoret ya. Ini menjadi 1 per N. Tadi dicoret dengan yang 2-nya ini. 1 per N dikali sigma kuadrat. Ya. Hasilnya adalah sigma kuadrat per N. Ya. Ini. MSE dari mu topi. Nah, yang satunya, MSE dari sigma topi kuadrat. Nah, nanti silakan kalian buktikan sendiri. Ini berarti nanti varian dari sigma topi kuadrat ditambah bias sigma topi kuadrat dikuadratkan. Gitu, ya. Hasilnya nanti seperti ini. Tadi biasnya sudah kita hitung ya, biasnya adalah min sigma kuadrat per N. Jadi nanti
ini dikuadratkan, ditambah dengan varians dari sigma topi kuadrat. Oke. Mau dibuktikan sendiri apa dibuktikan di sini? Kira-kira. Halo? Halo Loha? Gimana kelas? Buktikan sendiri bisa ya? Nanti pakai ini tadi, menggunakan rumus ekspektasi dan varians dari chi-square. Bisa ya, mudah-mudahan bisa lah ya. Nanti kalau ada kendala silakan ditanyakan. Oke, ini MSE. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada, kita lanjut ya. Sifat yang kedua, yaitu sifat efisien atau efisiensi. Nah, sifat yang kedua atau efisien ini tidak terlepas dari sifat yang pertama. Jadi suatu estimator dikatakan estimator yang efisien jika dan hanya jika estimator tersebut unbiased dan mencapai batas bawah Cramer-Rao. Batas bawah Cramer-Rao sering disingkat BBCR, ya, batas bawah Cramer-Rao, atau BBRC, batas bawah Rao-Cramer, sama aja ya, bisa BBRC juga. Atau CRLB, ini bahasa Inggrisnya. CRLB, Cramer-Rao Lower Bound. CRLB, Cramer-Rao Lower Bound. Nah, batas bawah Cramer-Rao atau CRLB ini adalah nilai varians yang paling rendah. Nilai varians terendah. Jadi kalau suatu estimator memiliki nilai varians estimator yang sama dengan CRLB, maka varians estimator ini dikatakan varians minimum. Gitu. Ya, karena CRLB ini adalah batas bawah varians dari penduga. Gitu, ya. Nah, ini adalah rumus dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi varians dari estimator ini pasti nilainya lebih dari sama dengan CRLB, ya. Ini CRLB. Cramer-Rao lower bound. Bisa sama dengan, bisa lebih dari. Artinya varians dari estimator tidak akan pernah lebih kecil dari CRLB, ya. Paling minimum adalah nilainya sama dengan CRLB. Gitu. Nah, ini mohon fokus lebih ya, karena ini agak lebih susah ya dibanding yang unbiased tadi karena step penghitungannya lebih panjang. Oke, ini adalah CRLB ya. Di sini ada komponen K aksen theta. K aksen theta ini adalah turunan pertama dari K theta. K theta ini adalah ekspektasi dari theta topi. Ya, jadi K theta ini adalah ekspektasi dari theta topi. Jika tadi ternyata kita bisa membuktikan ekspektasi dari theta topi sama dengan theta, maka K aksen theta ini akan sama dengan 1 ya, karena di sini turunan dari K theta terhadap theta. Jadi D K theta D theta. Gitu. Ya, jadi K theta di mana dia adalah theta lalu diturunkan terhadap theta, maka hasilnya sama dengan 1 ya. Ini kalau UBE. Kalau theta topi UBE. UBE itu unbiased estimator.
ya, UBE. Saya singkat UBE, gitu ya. Kalau theta topi UBE, unbiased estimator. Maka K aksen theta sama dengan 1. Ya. Nanti kita ganti ini dengan 1 kalau theta topi unbiased. Gitu, ya. Kemudian di sini ada N adalah jumlah sampel, lalu ada I theta. I theta adalah informasi Fisher, ya. Ini rumusnya ada 2, boleh menggunakan yang ini atau yang ini. Ini boleh milih salah satu. Bu, saya mau dua-duanya. Wah, itu pengecualian itu ya, luar biasa. Jangan maruk ya, pilih salah satu aja. Bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Tapi kalau saya sarankan pakai yang ini. Pakai yang ini. Ini lebih mudah. Bayangkan kalau yang ini, kalian ini PDF ya. PDF kemudian dilenkan, kemudian diturunkan terhadap theta, kemudian dikuadratkan, baru dicari nilai harapan. Ini lebih rumit, karena kalian mencari nilai harapan dari bentuk kuadrat. Gitu, lebih susah. Sedangkan yang ini lebih mudah. Jadi ada PDF, ya, PDF dari random sample, dilenkan, lalu cari turunan kedua. Nah, cari turunan kedua, kemudian dicari ekspektasinya dan dikalikan min 1. Itu lebih mudah, ya. Karena bentuknya sudah dilenkan, maka sudah linier, ya. Karena sudah turunan kedua juga biasanya lebih sederhana. Bentuknya lebih simpel, lebih sederhana, sehingga mudah dicari ekspektasinya. Gitu. Ya, jadi saya sarankan rumus I theta yang digunakan adalah rumus yang ini. Ya. Oke. Nah, tadi kita sudah buktikan di sini ya, kalau K theta sama dengan theta atau theta topi adalah penduga yang unbiased bagi theta, maka pertidaksamaan Cramer-Rao menjadi seperti ini. Varian theta topi lebih besar sama dengan 1 per N I theta. Jadi tadi ini kita ganti 1. Menjadi seperti ini. Ya, ini kalau theta topinya unbiased. Nah, jadi estimator dikatakan efisien jika unbiased dan variance minimum. Jadi harus terpenuhi syarat pertama dan syarat kedua. Syarat pertama, theta topi harus unbiased. Ya, artinya ekspektasi dari theta topi sama dengan theta. Kemudian syarat yang kedua, efisiensi dari theta topi, yaitu CRLB dibagi varians theta topi, ini harus sama dengan 1. Artinya apa? Artinya varians theta topi ini sama dengan CRLB. Ya. Berarti variansnya minimum. 2 syarat ini harus terpenuhi, karena di sini dan ya. Harus terpenuhi dua-duanya, tidak boleh hanya salah satu aja. Oke ya. Nah, bagaimana langkahnya? Langkahnya yang pertama, kita hitung dulu ekspektasi theta topi. Ini, ya. Dan varians theta topi. Ini langkah pertama. Langkah kedua, kita hitung I theta. Ini saya sarankan pakai rumus yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, kita hitung CRLB ya. 1 per N I theta. Kemudian langkah keempat, kita hitung efisiensi dari theta topi. Maka CRLB dibagi var theta topi. Jika efisiensi ini sama dengan 1, maka varians minimum. Kalau variansnya minimum, kemudian di sini terbukti unbiased, maka pasti efisien. Ya. Maka pasti theta topi adalah penduga yang efisien. Kita lihat contohnya. Misalkan random sample diambil dari populasi yang berdistribusi normal, mu sigma kuadrat. Tunjukkan bahwa X bar adalah estimator yang efisien untuk mu. Nah, maka langkah pertama kita hitung dulu ya, ekspektasi dari X bar. Tadi sudah kita buktikan ya, ekspektasi dari X bar ini sama dengan mu. X bar ini kan dia mu topi ya, ini ya. Mu topi. Jadi ekspektasi dari mu topi sama dengan mu, berarti unbiased.
Kemudian varian dari X bar. Varian dari X bar, tadi juga sudah kita buktikan ya, dia sigma kuadrat per N. Ini langkah 1. Langkah 2, kita hitung I theta. Nah, tetanya tadi di sini kan mu ya, maka kita tulis di sini I mu. I mu sama dengan 1 per, kok 1 per? Tadi apa rumusnya ya? Panjang. Yang minus ekspektasi tadi. Nah, ini. Minus ekspektasi dari turunan kedua len PDF. Ya. Panjang ini. Saya iris dulu, dihapus. Kita coba cek ya. Fx theta, berarti kita tulis dulu sini ya. Nah, F, ini fokus ya, full fokus karena ini agak susah. Fx mu, ini parameternya mu yang mau dicari. Satu per sigma, akar 2pi ya, akar 2pi dulu. Lalu di sini sigma, E pangkat min setengah. Kalau ada yang salah tulis, kalian bisa kasih tahu ya. Setengah X min mu per sigma kuadrat. Nah ini PDF dari normal nih, kalian nggak boleh lupa ya, harus ingat betul. Jangan lupa batasnya. Batasnya adalah X dari min tak hingga sampai tak hingga. Oke, seperti ini. Dilenkan. Ini len dari Fx mu. Kalau dilenkan sama dengan len dari ini ya. Len dari akar 2pi sigma pangkat min 1. Min, kok min? Plus dong ya, ini kan dikali. Maka di sini plus len dari eksponen min setengah X min mu per sigma kuadrat. Oke. Len dari eksponen bisa dia sendiri ya. Maka ini bisa kita tulis len akar 2pi dikali sigma min setengah X min mu per sigma kuadrat. Oke, lalu kita cari turunan kedua ya terhadap mu. Waduh, panjang nih. Turunan pertama dulu. Ini nggak perlu diperhatikan karena dia tidak ada mu ya. Jadi kita perhatikan yang sini aja. Len F X mu diturunkan terhadap mu. Jadi D mu. Sama dengan berapa? Wants to answer? Berarti di sini. Bu. Ya, silakan. Min. Min. Ya. Apa tuh? X min
mu per, Dalam kurung ya. ya Bu, X min mu Mu per sigma, sigma, oke. pangkatnya 1, Oke, pangkat 1 dikali minus 1. kali min 1 atau min 1 sigma? Oh iya, terhadap sigma. Min. Oke, ini min 1 sigma ya. Ya Bu. Oke, that's right. Oke, like this. Oke, Ragil, lalu turunan kedua sekalian ya. D kuadrat ln fx mu. Tulis dulu seperti ini ya, yang lengkap. Berarti di sini D mu kuadrat ya. Oke, berapa ini, Ragil? Berapa kira-kira? 1 per sigma, Bu. 1 sigma. 1. Iya. Ini karena dia ini dikali ini ya. Ini dikali ini kan ya. Oh, Ini iya, berarti Bu. kan plus sigma kuadrat. Berarti 1 per sigma kuadrat ya. Iya, Bu, dikali, Bu. Maaf, Bu. Yes. Okay, that's good. Seperti ini ya. Ya nggak? Dikali min 1 dong ya. Min. Min ketemu min plus. Turunan dari ini. Atau gini, yang ini saya tulis dulu deh. Seperti ini. Yang atas ini berarti dalam kurung X min mu dikali per ya. X min mu per sigma kuadrat. Ya. Maka ini turunannya adalah min. Ya, min 1 sigma kuadrat. Gitu ya, Ragil? Iya, Bu. Ya, oke. That's good. And then, kita bisa hitung I mu. I mu tadi adalah min ekspektasi. Nah, min ekspektasi dari ini tadi. Min 1 per sigma kuadrat. Oke. Maka hasilnya min ketemu min plus ya. Berarti ini 1 per sigma kuadrat. Oke, ya. Terima kasih Ragil ya sudah membantu mengerjakan. Kita dapat nih I mu-nya ya. Langkah kedua kita sudah peroleh. Lalu langkah ketiga CRLB. Tadi CRLB adalah 1 per NI mu. Ya, berarti yang di sini CRLB sama dengan 1 per N dikali I mu. Maka kita peroleh di sini 1 per N dikali 1 per sigma kuadrat. Gitu, ya. Maka sama saja ini adalah sigma kuadratnya kita pindah ke atas. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini CRLB-nya. CRLB-nya. Ya. Sehingga langkah keempat, menghitung efisiensi dari mu topi. Ya. Efisiensi dari mu topi atau efisiensi dari X bar. Ini tadi rumusnya apa? CRLB dibagi var mu topi ya. Atau var theta topi. Seperti ini. Nah, berarti hasilnya sigma kuadrat per N, tadi CRLB-nya ya kita sudah peroleh. Sigma kuadrat per N dibagi dengan varians dari mu topi atau varians dari X bar, yaitu sigma kuadrat per N. Ini ya, ini hasilnya sama dengan 1. Nah, ini efisiensi sama dengan 1. Berarti varians dari penduga atau estimator ini mencapai batas bawah Cramer-Rao. Artinya varians dari penduga adalah minimum. Ya.
Nah, karena terpenuhi tadi, penduga yaitu X bar ini unbiased, kemudian variansnya minimum, maka X bar atau mu topi merupakan estimator yang efisien. Ya, efisien, karena terpenuhi syarat unbiased dan variance minimum. Gitu, ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan? Silakan. Ini baru yang simple ya. Keriting nanti ya kalau kita sudah lihat soal-soal yang lain. Ini baru yang sederhana. Nah, yang sering terjadi kesalahan adalah di sini. Jadi ketika sudah dapat turunan kedua dari LEN PDF, ini lupa belum dihitung ekspektasinya gitu ya. Lupa belum dihitung ekspektasi dan lupa juga belum dikali dengan min 1. Nah, itu yang sering menjadi sumber kesalahan. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, kita next ya. Ini the last but not least, ini slide akhir dari materi. UMFU, ya, Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator. Jadi di sini ada sifat UMFU. Sebenarnya sifat UMFU ini sama dengan efisien, ya. Jadi ketika kita punya suatu estimator yang unbiased bagi theta, yaitu theta topi bintang, kemudian variance dari theta topi bintang ini minimum, ya, atau variansnya selalu lebih kecil dibanding varians dari penduga yang unbiased lainnya, maka kita bisa katakan penduga kita adalah UMFU. Gitu. Jadi istilah lain, ketika kalian diminta mencari estimator yang UMFU, kalian pertama cek apakah penduga itu, kalian cari penduganya dengan MLA. Ya. Kenapa Bu harus dengan MLA? Karena kalau MLA itu kita menjamin kita dapat penduga yang unik, ya, yang tunggal, dan penduga yang paling dekat dengan parameter itu, ya, MLA. Dengan MLA kita peroleh theta topi, kemudian cek apakah theta topi adalah penduga yang unbiased, kemudian yang terakhir cek apakah variansnya minimum. Kalau terpenuhi dua-duanya, maka theta topi adalah estimator yang UMFU. Gitu. Ya. Sering ada yang menyebut sifat efisien ini UMFU. Jadi buktikan bahwa theta topi adalah penduga yang UMFU. Nah, itu berarti kalian cek unbiasedness dan efisiensinya atau variance minimumnya. Gitu. Ya. Oke, that's all materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya simpulkan dulu sebelum masuk ke latihan. Untuk sifat yang unbiased ya, maka yang harus dicek adalah apakah nilai harapan dari estimator sama dengan nilai parameter. Gitu. Ya, kalau sama berarti theta topi atau estimator adalah penduga yang tak bias atau unbiased. Kemudian jika ternyata tidak sama nilainya, maka penduga itu berarti penduga yang bias. Dan kita bisa hitung biasnya dengan rumus ini. Karena ada bias, maka untuk menghitung seberapa baik penduga itu digunakan ukuran MSE, yang dia merupakan penjumlahan dari varians dan bias kuadrat. Gitu ya, ini. Kalau penduga kita unbiased, maka biasnya 0, ya, sehingga varians akan sama dengan MSE. Gitu, ya. Kemudian sifat yang kedua, efisiensi. Nah, suatu penduga atau estimator dikatakan penduga yang efisien jika terpenuhi dua syarat, ya, yaitu penduga itu unbiased dan memiliki minimum variance. Atau CRLB sama dengan variance penduga. Atau efisiensi sama dengan 1. Ini ya dikatakan yang efisien. Langkahnya seperti tadi ya. Langkah pertama cari nilai harapan dari penduga dan varians penduga.
kemudian cari informasi Visser, langkah ketiga cari CRLB, langkah keempat cari efisiensi, langkah kelima menyimpulkan ya apakah efisien atau tidak. Gitu ya. Kemudian yang terakhir UMFU. Nah, ini sama seperti sifat efisien, ini nama lainnya UMFU ya. Kalau ada banyak estimator yang unbiased gitu ya, maka kita harus mencari estimator yang memiliki varians minimum di antara estimator yang unbiased lainnya. Atau dengan kata lain, kita bisa mencari estimator dengan metode maximum likelihood ya, karena dia tunggal atau unik ya. Kemudian kita cek sifat unbiased-nya dan varians minimumnya. Kalau terpenuhi dua-duanya, maka bisa kita katakan theta topi bintang ya, ini adalah estimator yang UMFU bagi theta. Oke, that's all. Ya. Itu materi kita hari ini. Seperti biasa ada soal latihan. Untuk yang sifat efisiensi ada 4 ya. Yang tadi yang sifat unbiased ada 2, berarti ada 6 ya. Total ada 6 soal latihan di pertemuan ke-9. Responsi hari ini latihan 2 nomor 1 ya. Jadi nanti kalian kerjakan yang nomor 1. Kosong. Selidiki apakah X bar adalah estimator yang efisien, berarti kalian cari dulu theta topi ya. Kemudian cari ekspektasi dari theta topi, apakah sama dengan theta. Itu berarti untuk membuktikan sifat unbiased ya. Kemudian ambil 5 langkah tadi ya untuk mencari efisiensi bagi theta. Nomor 2, 3, dan 4 sama ya. Nomor 3, selidiki apakah X bar adalah estimator yang UMFU. Ya berarti ini sama ya. Kalian cek ekspektasi dari X bar apakah sama dengan beta topi, ekspektasi dari X bar sama dengan beta. Kemudian apakah efisien. Kalau terpenuhi maka dia UMFU. Nomor 4 juga. Harus terpenuhi unbiased dan efisien ya, agar kita dapat penduga yang UMFU. Oke, 4 saja ya soal latihan. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Ragil. Misalkan tadi syarat efisien yang pertama tuh penduganya unbiased. Misalnya kalau ada kasus soal gitu, kita tuh udah dapat pertama gitu, Bu. Penduga kita tuh bias. Nah, kita nggak perlu lagi kan, Bu? Yes. Melanjutkan ke belakang-belakangnya, langsung bisa nyimpulin, benar nggak, Bu? Yes, that's right. Betul. Kalau kita sudah peroleh ternyata penduga kita bias, berarti sudah pasti dia tidak efisien. Pasti variansnya tidak minimum. Oke, betul, Ragil. Ya. Ada lagi yang bertanya kira-kira? Stop share dulu ya. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau nggak ada, mudah-mudahan tadi bisa jelas ya, dipahami materinya, dan bisa dicoba dikerjakan. Dengan kalian mencoba latihan, saya yakin pasti nanti pemahaman kalian akan lebih baik gitu ya, akan semakin paham materi yang diberikan. Untuk minggu depan kita masih punya 3 sifat, konsisten, sufficient, dan complete ya. Jadi kalau bisa yang 2 sifat ini bisa dipahami betul di pertemuan hari ini ya. Dan jangan lupa belajarnya sedikit demi sedikit, yang penting konsisten ya, dengan begitu tidak akan berat ya. Konsisten dan sedikit demi sedikit, just enjoy it, having fun with it gitu ya. Having fun. Saya biasanya kalau belajar yang banyak butuh latihan gini, saya pakai timer. Jadi misalkan tadi ya ada latihan 1 kan ada 2 soal. Saya men-challenge diri saya sendiri. Jadi saya beli es krim atau beli apa gitu ya. Saya men-challenge, kamu boleh makan es krim kalau kamu bisa mengerjakan soal nomor 1 selama 20 menit maksimal, dan soal nomor 2 maksimal 15 menit gitu. Jadi saya pakai timer. Jadi saya mengerjakan itu ada target yang ingin saya peroleh. Udah
Kalau udah kurang dari 20 menit selesai, oke. Saya bisa menikmati es krim. Gitu. Ya, jadi itu apa ya? Itu apa? Menimbulkan semangat gitu ya. Jadi seolah-olah kita selalu punya target-target kecil dalam hidup gitu. Atau sesimpel tidak harus es krim. Contohnya juga kalau lagi itu ya tanggal tua gitu. Coba kamu kerjakan. Kalau bisa mengerjakan kurang dari 15 menit, kamu boleh nonton film di pekan ini. Gitu. Jadi apa ya? Itu satu goal yang kita set ya, dan kita tahu target kita apa. Ya. So make your life dynamic ya. Make your life dynamic, fun, enthusiastic gitu. Jangan buat hidup kalian tuh flat. Caranya gitu, kalian harus punya goal-goal kecil sehingga kalian tuh punya tujuan. Saya mau gini loh, gitu. Saya mau memperoleh itu loh, gitu. Dan itu harus kalian jabarkan. Kalau cuma ada soal latihan, ya udah deh nanti dikerjakan. Nah, itu susah tuh, ya susah. Saya yakin susah. Kalian harus benar kan? Ya, saya sudah pernah jadi mahasiswa ya, dengan setumpuk tugas. Tapi itu adalah tugas. Ini namanya mahasiswa kan begitu. Kalian kan dalam proses belajar. So enjoy it, ya. And make your life more fun, ya. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik materinya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan. Stay safe, stay healthy, stay happy, ya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Ya, sama-sama. Sama-sama. Saya end Zoom-nya ya.